berarti ya. Siapa yang menjadi coach? Iya, Bu Ika. Siapa yang menjadi coach? Kita bahas saja seperti yang kita latihan kemarin ya, Bu Ika. Baik. Berarti yang pertama siapa aja terus Bu Rika? Yon aja loh. Berarti Ibu Yona yang coach ya, yang mau memberikan, yang mau meminta beberapa saran. Berarti Bu Yona yang mulai duluan sebagai coach. Iya, Bu Rika. Sebelumnya tanya Ibu Nisrina apakah udah langsung di record? Oh, udah. Baik Bu Rika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rika pada siang hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Ibu Yona. Semoga Ibu Yona juga demikian. Baik Bu Rika. Ini Bu Rika, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rika. Ya. Ya, terkait dengan persiapan kita menjelang adanya PKKS ini Bu Rika. Iya, apa yang Bu Yona angkat? Ini Bu Rika, permasalahannya untuk menghadapi penilaian kinerja kepala sekolah yang sebentar lagi akan kita laksanakan, Bu Rika. Mungkin ada pencerahan yang bisa saya dapatkan dari Bu Rika. Sejauh mana persiapan Ibu Yona? Bagaimana Bu Rika? Bagaimana suara di sana? Apakah jelas Bu Yona? Kurang jelas. Sudah jelas Bu Rika. Tadi sempat putus-putus sebentar. Sekarang sudah lumayan jelas. Bagaimana persiapan kita untuk penilaian PK ini Bu Yona? Untuk penilaian kinerja kepala sekolah ini, mungkin dari beberapa persiapannya ada yang masih belum terlalu kita persiapkan ini Bu Rika. Jadi ini mau minta pencerahan kepada Bu Rika, apa langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menghadapi PKKS ini Bu Rika? Untuk persiapan ini tentu Bu Yona sudah punya persiapan. Ya. Nah, sejauh yang sudah disiapkan, Ibu mau jelas, Bu Rika mau dengar dulu sejauh mana persiapan yang sudah disiapkan oleh tim Ibu Yona, baik itu tim mutu pendidikan maupun panitia penilaian kinerja kepala sekolah ini. Baik Bu Rika. Seperti yang sejauh mana dulu persiapan Bu Yona? Iya Bu Rika. Seperti yang sudah pernah juga kita bahas sebelumnya Bu Rika, saya sudah mempersiapkan untuk PKKS ini membagi ke dalam 4 tim besar. Ada jelas suaranya Bu? Halo Bu Rika. Bu Rika, mikrofon Bu Rika masih mute Bu Rika. Bu Rika, bantu hidupkan mikrofon dulu Bu Rika. Oh ya. Ya. Apakah jelas? Ya. Jelas Bu Rika. Cuman tadi karena mikrofon Bu Rika mute kan? Silakan Bu Yona ceritakan dulu. Iya Bu Rika. Untuk persiapan PKKS kita ini kemarin sudah dibagi menjadi 4 tim besar yang di dalamnya itu antara lain ada tim manajerial, ada kewirausahaan, tim yang menentukan untuk supervisi dan apa satu lagi kemarin? Pengembangan diri ya Bu Rika? Ya, pengembangan berkelanjutan. Iya, pengembangan PKB, pengembangan berkelanjutan. Setelah itu untuk bukti fisik
serta dokumen-dokumen yang kita butuhkan dalam menghadapi PKKS itu sendiri juga sudah selesai di print, apa-apa saja poin-poinnya itu. Tinggal kita menunggu terkumpulnya bahan-bahan itu Bu Rika dari rekan-rekan guru semuanya. Selanjutnya langkah-langkah kita tentu kita harus punya teman-teman yang bertugas untuk mengumpulkan serta meminta bukti-bukti fisik itu dari teman-teman rekan guru kita sekalian ya Bu Rika. Ya. Nah, yang meragukan ini Bu Rika, setelah bahan itu terkumpul semuanya, Ya. apakah kita ini yang mengerjakan itu tim besar saja atau kita sebagai koordinator saja Bu Rika? Sekarang rencana Ibu gimana? Menurut Kalau Ibu yang idealnya yang mana? bagaimana Bu Rika? Jadi sejauh yang sudah Bu Yona lakukan, lantas bagaimana situasi ideal menurut Bu Yona? Oh, kalau Yang idealnya situasi gimana? Apakah ya, dikumpulkan atau gimana? kalau situasi idealnya itu Bu Rika, bagaimanapun yang namanya penilaian kinerja kepala sekolah ini tetap tanggung jawab kita semua yang ada di lingkungan satu sekolah. Karena yang dinilai itu kan bukan hanya tentang pengembangan diri kepala sekolah saja, tapi mencakup juga ke dalam hal-hal apa saja yang kita lakukan selama proses belajar mengajar ini. Antara lain seperti supervisi kita. Harap pengawas itu juga melihat bagaimanakah hasil dari supervisi yang sudah kita laksanakan di sekolah ini. Jadi kemungkinan akan ada beberapa guru yang akan diwawancarai nantinya. Oleh karena itu tidak hanya tim saja yang akan bekerja, tidak hanya tim saja akan bersiap-siap, tetapi sebaiknya kita seluruh warga sekolah juga mempersiapkan menghadapi PKKS ini Bu Rika. Iya. Berarti kita melibatkan, berarti sebaiknya memang melibatkan guru ya, Bu Yona ya. Iya, Bu Rika. Kemudian nanti bagaimana? Coba ceritakan nanti Bu Yona fokusnya kemana ini? Coba ceritakan kemana arah fokus Bu Yona terhadap tugas menjelang penilaian ini. Coba ceritakan. Nah, untuk fokusnya ini mungkin yang lebih harus kita persiapkan itu dari poin supervisi guru Bu Rika. Iya. Supervisi, karena melibatkan semua guru. Benar. Supervisi itu kan tidak hanya kita kumpulkan lembar atau form hasil penilaian saja, tapi kita juga harus mengumpulkan dan menganalisis nantinya bagaimanakah program supervisi yang telah kita buat dan kita susun di awal itu berjalan dengan semestinya atau tidak. Bukan begitu, Bu Rika? Iya. Sejauh yang Ibu ceritakan nanti, apakah rasanya nanti, coba ceritakan sejauh yang sudah persiapan yang sudah dilakukan, apakah sudah ada permasalahan yang nampak? Kalau permasalahan atau masalah. Kalau permasalahan yang terlihat sekarang itu adanya manajemen waktu dari rekan-rekan kita ini Bu Rika. Antara lain ketika pengumpulan bukti-bukti fisik yang kita butuhkan itu molor waktunya. Misalnya sudah kita tentukan di tanggal 10 misalnya kan, sudah di tanggal 11 bahkan belum ada juga yang beberapa dari rekan guru kita yang belum mengumpulkan. Iya, berarti situasi idealnya bagaimana ya, Bu? Kalau situasi ada seminggu sebelumnya sudah dikumpulkan. Ya, kalau situasi idealnya itu kalau memang seperti ini kondisinya, seandainya kita membutuhkan semua bukti fisik itu terkumpul di tanggal 15, berarti harus kita sampaikan kepada rekan-rekan kita untuk dapat mengumpulkannya itu di tanggal 10 atau tanggal 8 ya Bu Rika, 1 minggu sebelum hari H. Jadi nanti walaupun ada 1-2 yang terlambat, kita masih punya banyak waktu untuk memperbaiki atau mengevaluasi kembali terhadap hasil supervisi yang sudah ditulis oleh teman-teman kita tadi, yang sudah dilaksanakan. Iya. Berarti coba cari lagi Bu Yona, apakah sudah punya pilihan lain untuk mewujudkan situasi ideal ini? Di samping kita kan memang memberi deadline-nya jauh sebelumnya supaya kita selaku tim panitia lancar pekerjaannya. Coba nanti coba Bu Yana lihat apa aja pilihan untuk mewujudkan situasi ideal itu selain dari yang kita ceritakan tadi. Jadi kita harus punya juga
pilihan lain terhadap waktu ini. Oh gitu. Jadi kita harus mencari opsi plan A, plan B gitu ya Bu Rika ya. Ya benar. Harus kita persiapkan juga di opsi kedua kita. Ya, benar. Iya, Bu Rika. Baik Bu Rika, mungkin untuk persiapan kita selanjutnya, jangan lupa untuk Bu Rika, kami selalu bertanya-tanya kepada Bu Rika ini mengenai persiapan apa saja yang kita butuhkan, lalu bagaimana langkah keluar apabila kita nanti menemukan kendala di dalam persiapan untuk PKKS kita ini, Bu Rika. Tadi Bu Yona sudah ceritakan bagaimana dari awal memulai untuk persiapan PKKS terhadap penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi ya, sekali Bu Yona harus kita runut, kita bikin jadwal mana yang sudah nanti kita checklist. Oh gitu, ya. Checklist. Jadi kita nanti perlu kita buatkan daftar checklistnya Bu Rika ya, mana yang sudah terkumpul, mana yang belum. Iya, untuk mengatasi penilaian yang rendah atau untuk mengatasi hambatan, kita harus punya juga opsi lain. Tidak terpaku kita pada satu opsi itu. Selain dari waktu, SDM-nya juga kita maksimalkan pekerjaannya. Kemudian begini Bu Yana. Iya, Bu Rika. Ada kemungkinan nggak nanti peluang-peluang yang kita miliki untuk menutupi jika ada kekurangan atau hambatan dalam kegiatan kita ini nanti? Untuk sementara Bu Rika, peluang-peluang untuk kita menghadapi atau mengatasi kekurangan yang sudah kita temukan sekarang ini lebih memperkuat solidaritas kita Bu Rika, lebih memperkuat kerjasama kita sebagai warga sekolah, sebagai sesama majelis guru dan juga pegawai ya, untuk bersama-sama mendukung kegiatan ini. Jadi sebenarnya kesadaran kita dalam mendukung PKKS ini sebenarnya yang harus kita tanamkan kepada rekan-rekan kita semuanya, Bu Rika. Jadi nanti apabila kita sudah sama-sama menyadari bahwa keberhasilan PKKS ini merupakan keberhasilan kita bersama, maka kegiatan atau perencanaan kita ini akan berjalan dengan semestinya itu Bu Rika. Ya, jadi menurut pengalaman Bu Rika, memang nanti kita bentuk tim, jadi tim itu fokus sama pekerjaannya sendiri. Kita selaku ketua panitia atau ketua pelaksananya nanti hanya mengarahkan kepada tim. Jadi tim inilah yang bekerja, kemudian diletakkanlah pada satu tempat. Jika datang asesor menilai, hanya tim yang kita panggil. Jadi kita tidak berbagi badan. Oh gitu, Bu Rika. Hanya tim yang maju. Jadi kita sebarkan, kita ratakan pekerjaan ini. Untuk yang berada di garda depan, memang panitia yang kita tunjuk. Kapan perlu panitianya ini kita buat SK-nya atau surat tugas. Jadi dia akan bisa menjawab juga nanti di saat asesor datang. Kita hanya memanggil, kan ada 4. Ada supervisi, manajerial, kewirausahaan, sama PKB. Seandainya nanti mengisi instrumen kewirausahaan, majulah tim ini. Maju 3 atau 5 orang. Mereka yang menjelaskan, karena mereka yang bekerja dari awal sampai sempurnanya kelengkapan instrumen, bukti fisik, sama dokumentasi yang diminta nanti. Iya, Bu Rika. Mungkin itu yang dapat kita simpulkan untuk hari ini ya, Bu Rika. Dalam terlaksananya kegiatan PKKS ini, kita harus membuatkan SK-nya terlebih dahulu. Karena apapun kegiatan yang ada di sekolah kita ini bergerak dari program dan harus ada SK-nya. Minimal tugas ya yang ditandatangani oleh atasan. Itulah yang menjadi tanggung jawab penuh. Gitu. Setelah penilaian PKKS, kita tidak hanya terlepas sampai di asesor datang saja. Jadi harus ada nanti Ibu Yona kembangkan atau RTL-nya tindak lanjut yang kita kembangkan sekitar beberapa bulan ke depan. Apakah Bu Yona ingin mengembangkan atau merevisi, mengevaluasi kegiatan ini beberapa bulan ke depan? Iya, Bu Rika.
Rencananya nanti setelah ada PKKS, apa yang akan Bu Yona lakukan setelah tim datang menjelang PKKS berikutnya? Apa yang harus Bu Yona lakukan? Coba ceritakan. Iya, kalau menjelang tim PKKS ini datang, berarti kita harus mempersiapkan dengan matang apa-apa saja dokumen serta bukti fisik yang harus. Ini setelah nanti kita PKKS sudah selesai, sampai di pekerjaan untuk tahun ini selesai, apa yang akan Bu Yona kembangkan beberapa bulan ke depannya? Atau RTL? Ya. Berarti rencana tindak lanjutnya ya, Bu Rika? Ya. Untuk rencana tindak lanjut, tentu kita melihat dulu bagaimana hasil dari analisis tim pengawas yang datang untuk menilai PKKS kita ini, Bu Rika. Jadi nanti di mana kelemahan dan kekurangan kita sesuai dengan empat tim besar kita yang sudah kita bentuk itu, mungkin akan kita analisis satu persatu di mana letak kelebihan dan kelemahan kita. Mungkin untuk umpan balik atau rencana tindak lanjut kita akan bisa kita fokuskan pada kekurangan yang ditemukan di lapangan nantinya. Iya. Bagaimana Bu Yona? Apakah ada lagi keluhan untuk menghadapi PKKS ini? Sudah Bu Rika, untuk sementara saya sudah memahami berdasarkan apa yang Bu Rika paparkan tadi. Jika masih ada nanti ketidakpahaman atau keraguan-raguan, mungkin saya akan menghubungi Bu Rika lagi. Terima kasih untuk waktu diskusinya siang hari ini ya Bu Rika. Iya. Terakhir sebelum coaching ini kita tutup, kita ceritakanlah kesimpulan dari awal pembicaraan kita tadi. Mulai dari persiapan, kendala apa, opsional yang kita berikan mengatasi kendala, kemudian tindak lanjutnya nanti. Kita ceritakan kesimpulan dari pembicaraan kita ini. Iya, baik Bu Rika. Baik, Bu Rika. Untuk hasil kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini, yang pertama sekali dari persiapan PKKS ini, kita mulai dari tahap persiapan, di mana tadi sudah kita simpulkan bahwa untuk pelaksanaan ini, kita harus mempersiapkan tim yang solid, serta semuanya sudah harus ada program masing-masing di keempat tim tersebut, beserta SK atau minimal ada surat tugas. Dan di pelaksanaan nanti jika ada ditemukan masalah-masalah atau kendala seperti kurang disiplinnya dari waktu pengumpulan bukti-bukti fisik, mungkin bisa kita bicarakan bersama lagi kepada rekan-rekan guru semuanya, sehingga kita bukti fisik yang kita kumpulkan itu di dalam tim masing-masing memang sudah terkumpul di jadwal atau deadline yang sudah kita tentukan. Dan jika masih ada kendala yang kita temukan lainnya, mungkin bisa kita bicarakan bersama demi kesuksesan adanya PKKS kita ini, Bu Rika. Untuk selanjutnya, sesuai dengan hasil analisis atau temuan di lapangan nantinya, setelah kita melaksanakan PKKS ini, mungkin kita akan melanjutkan ke rencana tindak lanjut atau membuat RTL kita, yang kita mulai berpijak dari kelemahan-kelemahan yang kita temukan atau hasil analisis dari tim pengawas yang datang untuk melakukan PKKS nantinya, Bu Rika. Bagaimana, Bu Rika? Berarti sudah nampak gambarannya ya, Bu Yona? Sudah, Bu Rika. Sudah percaya diri kita, sudah ada langkah serta kita mulai lagi untuk melaksanakan persiapan ini. Semoga lancar kegiatan PK penilaian kinerja kepala sekolah kita nanti. Iya, Bu Rika. Ya. Nah ya, jadi Bu Rika, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini ya Bu Rika. Terima kasih juga untuk pencerahan yang sudah Bu Rika berikan. Ya, sama-sama sekedar berbagi dan cerita pengalaman. Iya, mudah-mudahan kegiatan yang kita rencanakan ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama ya Bu Rika. Iya, alhamdulillah. Baik, Bu Yona. Iya, Bu Rika. Banyak maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita tukar peran ya, Bu? Iya, Bu Rika. Bertukar peran.
Satu sesi berapa menit Bu Yona? 15 menit tadi Bu Rika. Berarti kita ada lebih nih. Iya, dalam setengah jam kita harus balik lagi ke room 1 tadi kan. Oke, Bu, kita setengah jam itu harus tukar sesi. Harus Iya, tukar. harus. Oke. Iya, per posisinya kita 15 menit tadi kalau enggak salah, Bu. Oke lah Bu Yona. Iya. Assalamualaikum Bu Yona. Waalaikumsalam Bu Rika. Bu, bantu saya Bu, saya agak kewalahan ini untuk persiapan proyek saya, P5 saya, P5 yang proyek kedua saya tentang kebinekaan Bu. Oh, berarti Bu Rika rencananya mengambil tema apa Bu Rika? Kebinekaan. Oh, kebinekaan. Jadi saya sedang membuat sebuah konsep kebinekaan ini yang diambilnya adalah tarian Nusantara. Banyak tawarannya, ada tarian, ada lagu Nusantara, kemudian ada pakaian adat. Jadi sekolah saya karena sekolah seni banyak yang punya SDM seni budaya, jadi ngambilnya ke tari. Jadi sekarang saya masalahnya ini masalahnya yang pertama tentang tentang waktu selama proyek. Agak ragu saya apakah maksimal ini nanti proyek ini sampai ke hari ke-6 atau 7 yang harus diperformkan untuk panen rayanya. Sementara siswa saya untuk seni budayanya ada 4 kelas masing-masing tingkat. Jadi ada 8 kelas. Oh, sebelumnya Bu Rika, untuk proyek P5 yang kebinekaan ini Bu Rika rencananya ambil untuk kelas berapa Bu Rika? Untuk kebinekaan kelas 8. Oh, kelas 4 kelas. Oh gitu. Bagaimana nanti itu ya Bu untuk gurunya nanti? Sebelumnya, untuk di tahapan persiapan dari P5 dengan tema kebinekaan ini, apa-apa saja yang sudah Bu Rika persiapkan sebelumnya Bu Rika? Oh ya, dari awal karena dia lintas mapel, jadi ada beberapa mapel yang mengkoordinir karena kebinekaan. Jadi yang terlibat di sana ada guru PKN, guru seni budaya, guru IPS, kemudian guru bahasa Indonesia, dan guru agama. Oh, seperti itu. Jadi tentunya wali kelas akan didampingi oleh guru-guru mapel yang Bu Rika sebutkan tadi ya? Iya. Oh gitu. Wali kelas sama guru. Bagaimana? Iya Bu Rika, putus-putus suaranya Bu. Mendampingi. Bagaimana Bu Rika, putus-putus suaranya tadi Bu? Di konsep saya seperti ini, ya. Guru wali kelas mendampingi kegiatan anak. Oh gitu. Sementara guru mapelnya nanti yang akan masuk memberikan modul sama memberikan materi dan prakteknya nanti mapel-mapel yang terlibat. Oh, mapel-mapel yang terlibat itu ya Bu Rika ya. Ya boleh Bu Rika seperti itu. Karena sebenarnya P5 dengan tema kebinekaan ini kan merujuk juga pada fokus kita untuk mengembangkan pemahaman dan sikap kita mengenai kebinekaan. Jadi anak-anak kita nantinya tahu tentang nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai keberagaman budaya yang ada ya Bu Rika. Iya. Selanjutnya Bu Rika, untuk P5 yang kita rencanakan ini dengan tema kebinekaan, situasi seperti apa yang nantinya Bu Rika inginkan dalam pelaksanaan P5 ini? Oh ya, di sekolah ada dua jenis, dua penjurusan, artinya dua pilihan minat. Ada 4 kelasnya minatnya ke prakarya, 4 kelasnya lagi ke seni budaya. Untuk yang prakaryanya itu masakan Nusantara, jadi siswa dikenalkan masakan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Yang panen karyanya diminta nanti siswa siswa mengenal dan mampu mengolah bahan serta menyajikan makanan khas Nusantara yang diambil pada masing-masing provinsi atau mewakili di kepulauan itu. Itu untuk prakaryanya, jadi kemasakan Nusantara. Untuk yang seni budayanya,
tari Nusantara. Oh gitu. Jadi Bu Guru atau Pak Gurunya memberi mereka yang mencari musik, mereka juga nanti yang akan mengkreasikan mulai dari tari Aceh sampai nanti ke tarian dari Papua. Untuk pelaksananya ini antara anak yang mengambil seni musik dan prakarya itu apakah dijalankan serentak atau berbarengan, Bu Rika? Seni budayanya ke gerak Bu, ke seni tari. Enggak musik. Berarti dijalankan serentak, Bu Rika, sama waktu pelaksanaannya. Orang karya bekerja untuk karyanya, orang seni budaya juga bekerja kreasi untuk gerak tarinya. Ya, jadi nanti tinggal kita serentakkan juga untuk panen karyanya begitu ya, Bu Rika? Iya, panen karyanya serentak. Waktunya yang kita bedakan, pagi masakan Nusantara dulu, setelah itu selepas itu baru tarian Nusantara. Tarian Nusantara. Untuk sementara, sejauh ini apa-apa saja kendala atau hambatan yang rasanya sudah Bu Rika temukan di lapangan, Bu Rika, dalam pelaksanaan P5 kita ini? Karena ininya kreatif, jadi anak ini masih mencari, mengeksplor mana yang bagus untuk penampilan mereka. Jadi sampai hari kedua, sampai hari ketiga masih belum pas juga gerakan apa yang udah dimatangkan yang akan ditampilkan. Banyak sekali pendapat, opini-opini mereka. Bagusnya ini lagi, bagusnya ini lagi. Jadi untuk mengklopkan menjadi satu kesatuan itu butuh waktu, begitu Bu Yona. Oh gitu ya Bu Rika. Karena anak-anak kita ini sangat kreatif ya Bu ya. Jadi masing-masing mereka ingin juga untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Iya. Nah, sejauh ini apa tindakan yang sudah diambil oleh penanggung jawab masing-masing itu menghadapi kreativitas dari anak-anak kita ini Bu Rika? Jadi untuk melihat kegiatan mereka di dalam kan ada Bapak dan Ibu guru. Mana rasanya yang akan bisa mengcover kemampuan semua siswa itu yang diambil. Kadang orang yang bisa dia mau menonjol, siswa kita yang bisa dia mau menonjolkan kebisaannya, sementara bagi yang lain susah bagi temannya, gerakannya ribet. Jadi guru yang memandu mana yang bisa mengcover kemampuan untuk semua kita, itu yang kita ambil. Iya, ya kadang-kadang namanya juga seni ya Bu Rika ya. Ada anak yang memang suka seperti itu, ada yang separuh-separuh suka. Kalau dia di saat orang lain merasakan susah pada bagian itu, karena dia mampu, dia senang. Itu yang diambil. Oh, baik Bu Rika. Berarti sudah dapat kita temukan apa-apa saja kira-kira yang bisa kita jadikan solusi dari permasalahan atau kendala yang kita temukan di lapangan ya Bu ya. Setelah itu, saya ingin bertanya Bu Rika, setelah pelaksanaan P5 kita ini, apa rencana yang akan Bu Rika lakukan setelah ini? Atau penilaian seperti apa yang bisa kita lakukan selama kita mengambil P5 dengan tema kebinekaan ini? Oh ya, untuk kebinekaan ini di samping materi yang harus diketahui anak, kalau kita memiliki budaya ras yang kaya dengan budaya dan ras, jadi nanti yang ingin kita lakukan penilaiannya itu lebih ke karakter profil pelajar Pancasilanya, Bu. Ada di sana beriman dan bertakwanya, ada berakhlak mulianya dalam mereka berkelompok. Apakah mereka mampu untuk mengayomi teman juga, kemudian bergotong royong, kemudian berpikiran kritisnya menciptakan gerak, dan serta mandiri dan kreatif dari mereka. Memang yang penilaian yang kami ambil adalah penilaian pada profil pelajar Pancasila. Berarti sudah mencakup hampir keseluruhan dari dimensi profil pelajar Pancasila itu ya Bu Rika? Iya. Jadi memang pada kegiatan P5 itu tidak mengajarkan mata pelajaran, kita memang fokus saja pada proyek kita. Pada proyek yang akan kita laksanakan ini ya? Ya. Ini Bu Rika, selanjutnya siapa saja yang kira-kira bisa kita mintai dukungan di
P5 kita ini sesuai dengan harapan, Bu Rika? Awalnya begini Bu, di saat kita membuat kurikulum untuk mengenai proyek ini kita diskusi bersama-sama, bersama-sama rekan guru. Proyek mana yang bakal kita angkat di bulan itu, sampai kepada waktu kapan proyek dan proyek apa cocoknya di bulan itu. Jadi untuk tanggung jawab kegiatan ini karena kita bicarakan secara bersama, jadi sama-sama kita bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan proyek ini, Bu. Berarti intinya kolaborasi ya, Bu Rika? Kolaborasi saja, ya. Dengan adanya kolaborasi yang kokoh, yang solid, mudah-mudahan P5 kita ini berjalan sesuai dengan harapan kita di awal ya, Bu. Iya. Iya. Selanjutnya kira-kira apa nih Bu Rika kesimpulan dari hasil diskusi kita untuk hari ini, Bu Rika, terkait dengan rencana kita melaksanakan proyek P5, menampilkan hasil tarian Nusantara dan juga hasil makanan Nusantara dari dua kesenian yang kita angkat di kelas 8 itu. Iya. Jadi begini Bu, rencananya dari hasil pembicaraan tadi, alhamdulillah terima kasih Bu Yona, sudah dapat tergambar bagi Bu Rika bagaimana langkah awal sampai ke nanti pelaporan atau tujuan kita. Yang pertama atau tujuan dari proyek ini. Yang pertama kita ambil dulu tema dari proyek ini. Kita ambil tema, tentukan waktu, kemudian kita buat siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek, penilaian apa dan tujuan apa yang harus kita capai pada proyek ini sudah tergambar dengan jelas. Jadi tinggal berkolaborasi sesama guru untuk meminimalisir hambatan nanti yang kita temui terhadap jalannya kegiatan. Kemudian memang pada proyek ini, terima kasih Bu Yona, sangat dibutuhkan sekali kolaborasi. Ya Bu? Iya Bu Rika. Ya, sangat dibutuhkan sekali kolaborasi, melibatkan semua guru. Jadi wali kelas tidak berjalan sendiri, wali kelas tidak bekerja sendiri, tetapi juga didampingi oleh guru-guru lainnya, guru-guru yang lintas mapel. Kemudian untuk kedepannya, ya, Bu, gambaran pelaksanaan proyek ini untuk kedepannya nanti kita evaluasi jika ada hambatan yang di luar dugaan kita supaya kita perbaiki pada tahun yang akan datang. Ya, baik Bu Rika. Sampai di sini ada lagi Bu Rika yang akan Bu Rika tanyakan dalam sesi tanya jawab dan tukar pendapat kita ini, Bu Rika. Untuk menurut Bu Yona ini sudah mantap nggak nih persiapan kami ini? Oh, kalau sesuai dengan yang Bu Rika sampaikan tadi, sesuai juga dengan pengalaman yang sudah saya lakukan sebelumnya, sudah cukup rasanya Bu Rika untuk program atau persiapan yang Bu Rika susun itu rasanya sudah sesuai, tinggal menjalankan saja lagi Bu Rika. Dan apabila ditemukan kendala nanti di lapangan, sesuai dengan opsi atau plan B yang sudah Bu Rika susun tadi itu, mungkin bisa Bu Rika jalankan juga. Jadi Bu Yana juga berharap semoga untuk pelaksanaan P5 yang akan Bu Rika laksanakan di sekolah itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Tentu itu tidak terlepas dari kolaborasi semua guru-guru ngapel yang ada di sekolah kita ya Bu Rika ya. Iya, ya. Ya, terima kasih Bu Yona sudah nampak tergambar jelas. Mudah-mudahan lancar kegiatan kami ya Bu. Iya Bu Rika, semoga sesuai dengan harapan ya Bu. Iya. Kalau begitu kita kembali ke room utama ya Bu. Iya Bu Rika.
Kita mulai dari yang bakal belakang. 2. Di tengah-tengah 1. Angka awal 5. 5 1. 5 1 2. Lima satu dua kan? Ada tuh. 5 1 2. Oh, baik. Selanjutnya, angka pertama. Kosong. Ada kosong. Yang bilang kosong digoyang.
Satu, dua. 08 dekat tangan. Matinya. 08. 0. Oke, selanjutnya ini yang kedua ya. Sampai. Angka pertama 2 ada 2 ada. Angka kedua 8 ada. Angka ketiga 1 angka ketiga 9. Awak lagi. 1. Akan rekor 5. Dia boleh mendapatkan hadiah di kacamata tahun depan. Berbagai musim yang terbaik Indonesia
Coba lagu deh.